ini kita tidak bisa tatap muka. Dan saya ucapkan selamat datang pada kalian di kelas 11 PA, yang mana di sini saya akan memberikan mata pelajaran matematika wajib. Nah, dalam hal ini kita memberikan yang pertama adalah tentang logika matematika. Logika matematika. Nah, kita telah mendengar kata logika. Nah, di sini logika itu adalah penalaran, nalar, ya, memberikan kesimpulan secara nalar. Jadi logika adalah cabang ilmu mengenai cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang sah. Dapat juga diartikan sebagai metode untuk penelitian ketepatan penalaran. Nah, itulah pengertian daripada logika. Nah, di sini dalam logika itu yang dibahas adalah tentang pernyataan. Nah, di sini kalian sering mendengar pernyataan. Apa sih pernyataan? Nah, itu. Jadi pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja. Jadi tidak kedua-duanya. Tidak bisa suatu pernyataan atau kalimat itu mempunyai dua nilai kebenaran. Bisa benar atau bisa salah, tidak bisa. Tapi benar saja atau salah saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan. Sedangkan kalimat kalian sudah tahu kan? Kalimat adalah apa kira-kira? Ya, kalimat adalah kumpulan kata-kata yang mengandung arti, gitu kan? Jadi kalau tidak mengandung arti bukan dikatakan kalimat. Tapi kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, itu yang dimaksud dengan pernyataan. Dari sini kita akan mempelajari apa perbedaannya pernyataan dengan kalimat terbuka. Ya. Nah, kalau tadi pernyataan adalah kalimat yang mempunyai kebenaran benar saja atau salah saja, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang mempunyai variabel, yaitu masih bisa benar dan bisa salah. Jadi kalau kita berikan statement yang benar, jadilah kalimat yang benar, atau berikan statement yang salah akan menjadi kalimat yang salah. Nah, itu ya. Nah, di sini untuk kata-kata logika di sini kita ini dulu nilai kebenaran. Apa sih nilai kebenaran? Ya. Nah, di sini tadi nilai kebenaran benar saja atau salah saja. Nah, di sini ada satu pernyataan. Misalnya satu pernyataan P. Nah, sini ada pernyataan P. Jadi pernyataan dinotasikan dengan huruf kecil. Ya. P. Pernyataan P. Kalau satu pernyataan itu ada dua. Pertama adalah bisa benar dan bisa salah. Demikian. Kalau satu pernyataan, jadi ada dua, benar dengan salah. Ya. Jadi kalau kita tabelkan ini, nah di sini ini pernyataan P. Nah, di sini ada dua, bisa benar, bisa salah. Nah, itu. Ya. Nah, kalau dua pernyataan, bagaimana kalau dua pernyataan? Nah, di sini tadi satu pernyataan adalah pernyataan P. Nah, kalau dua pernyataan ini kita buka lagi, di sini ada pernyataan tadi benar, di sini salah. Nah, untuk pernyataan ini adalah pernyataan P dan nanti ada pernyataan I. Nah, di sini kita buka lagi, bisa benar, bisa salah. Di sini bisa benar, di sini bisa salah. Jadi kalau kita baca sini, ya, dan kita tabelkan, di sini kita tabelkan, di sini tabelkan, di sini ada pernyataan P dan ini adalah pernyataan PQ. Ini kita buatkan tabelnya. Tuh, ya, kita baca BB. Jadi kedua-duanya benar, P benar, B-nya juga benar. Gitu kan? Nanti di sini kita baca lagi
Pernyataan P benar, pernyataan Q adalah salah. Demikian. Nih. Nanti kita baca lagi yang ini. Ya, kita baca yang ini. Kita baca yang ini adalah pernyataan P-nya adalah S, ini pernyataan Q-nya adalah benar. Dan yang keempat adalah di sini pernyataan P-nya adalah salah, sini pernyataan Q-nya adalah salah atau kedua-duanya salah. Demikian. Nah, itu adalah kalau dua pernyataan. Nah, sekarang bagaimana kalau tiga pernyataan? Nah, di sini silakan kalian kalau tiga pernyataan sini ini pernyataan P kita buka tadi BS, nanti kita pernyataan Q kita buka ini nanti apa, dan nanti ini pernyataan Q, ini adalah pernyataan P, dan ini adalah pernyataan ketiga adalah pernyataan R. Nanti di sini BS nanti kita baca untuk R dan kita buka lagi BS, ini buka lagi BS, ini buka lagi BS, ini buka lagi dan seterusnya ya. Nanti kita baca, nah baca ketiga-tiganya adalah B, nah itu kan kita baca ketiga-tiganya adalah B. Nih, demikian. Nanti kita buatkan tabelnya di sini. Ya, ini adalah P, Q, R. Nah, silakan lanjutkan. Itu kan ketiga-tiganya adalah benar. P-nya benar, Q-nya benar, sini Q-nya benar dan R-nya benar. Ketiga-tiganya benar. Baca lagi dari sini. BS. Nah, ini baca. Gitu kan? BBS. Ini kan. Nah, itu silakan lanjutkan. Ya. Nah, itu dari tiga pernyataan. Demikian. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah tentang negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran ini adalah sanggahan dari sanggahan kepada suatu pernyataan. Ya, kita cukup dengan memberikan kata-kata negasi, yaitu tidak benar atau bukan, tidak benar P atau tidak benar Q dan sebagainya, atau dengan bukan pernyataan P, bukan pernyataan Q. Nah, ingkaran di sini kalau satu pernyataan ingkarannya adalah benar diingkar jadi salah. Ya, sini P. Kalau pernyataan P benar, maka ingkaran daripada P itu adalah salah. Demikian. Ya, benar salah, atau misalkan P adalah salah, maka negasi P adalah benar, begitu. Ya. Jadi kalau benar disangka adalah salah, kalau salah disangka jadi benar. Demikian. Nah, itu adalah tentang negasi. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah pernyataan berkelontok. Ya. Jadi yang ketiga adalah pernyataan berkuantor. Nah, di sini ada dua, ya. Pernyataan berkuantor universal, kuantor universal, ya. Atau ini adalah kuantor eksistensial. Di mana kuantor universal? Universal ini lambangnya adalah ini.
Sedangkan kuantor eksistensial itu adalah huruf E terbalik. Eksistensial, jadi E saja. Ya. Demikian. Jadi pernyataan berkuantor sini boleh. Ya. Di sini juga boleh kita eksistensial Nah, demikian. Ya. Nah, itulah kuantor universal. Nah, di sini kata-katanya adalah kuantor eksistensial Nah, kata-katanya adalah setiap, semua. Demikian. Itu ciri-cirinya. Lalu ada lagi yang satu lagi adalah kuantor eksistensial. Jadi kalau eksistensial itu dinyatakan dengan ada. Ada atau beberapa. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan semua siswa SMA Al-Azhar, itu adalah pernyataan berkuantor apa? Universal. Kalau misalkan beberapa siswa SMA Al-Azhar itu adalah kuantor eksistensial. Nah, itulah. Ya. Demikian. Nah, jadi kita ini kan kalau kita berikan pernyataan-pernyataan di mana ini negasi daripada kalimat berkuantor. Negasi kalimat berkuantor. Kita hapus dulu ini. Nah, kita hapus ini. Kita judul ini negasi pernyataan berkuantor. Nih. Negasi pernyataan berkuantor. Berkuantor. Nah, bagaimana pernyataan berkuantor dinegasikan? Ya. Nah, di sini kita indikan, ya. Nah, di sini berkuantor umum atau tadi apa? Berkuantor universal. Sini, ya, kita lambangkan aja. Lambangnya ini adalah sini, ya. Di mana adalah anggota daripada apa? Semesta. Itu adalah dari pernyataan PX. Pernyataan PX itu. Ya. Maka negasinya negasinya adalah, kita lihat, ini dinegasikan, ini negasinya menjadi apa? Eksistensial ya, eksistensial daripada P, demikian anggota S, dan di sini ininya menjadi apa? Negasi daripada P itu, ya, demikian. Tuh, jelas kan? Ini. Nah, di sini misalkan ada lagi kalau kita dari negasi apa? Negasi daripada eksistensial. Ini. Dari kita punya eksistensial daripada di mana ada semestanya, di mana ada QX misalkan. Dari pernyataan Q. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah kuantor eksistensial. Cirinya sudah tahu kan tadi? Cirinya adalah ada atau beberapa saja. Ada pernyataan X, ada pernyataan Q. Demikian. Nah, negasinya di sini, ya. Negasinya adalah kita indikan ini menjadi apa? Betul, menjadi universal. Nih, yang universal daripada ini semesta. Nah, di sini untuk Q-nya juga kita dinegasikan menjadi negasi Q. Nah, itu. Demikian.
Ya. Demikian ya, sini. Nah itu adalah apa? Negasi pernyataan berkuasa. Cukup jelas kan? Nah untuk lebih jelasnya kita kerjakan tugas mandiri halaman 4 ya. Nanti kerjakan tugas mandiri halaman 4 LKS wajib ya. Kelas apa? Kelas 11. Nah, itu nanti ininya adalah sebagai tugas. Nah yang selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Nah sekarang yang kemudian ini yang selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Nah sekarang pernyataan majemuk. Pernyataan sini kalau di LKS adalah C sini. C adalah pernyataan majemuk. Majemuk. Nah, pernyataan majemuk adalah dua pernyataan atau lebih ya yang dihubungkan dengan kata-kata logika. Ya. Yang dihubungkan dengan kata-kata logika. Di mana kata logikanya itu di sini adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah kata logika konjungsi. Satu adalah konjungsi. Konjungsi. Atau di sini adalah kata hubungnya adalah dan di sini. Lambangnya di konjungsi. Itu adalah notasinya dan kata-katanya kata hubungnya adalah dan di sini. Nah, itu kan. Tuh, ya. Jadi konjungsi itu adalah dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan, maka disebut dengan konjungsi. Ya. Nah di sini kita indikan dengan notasinya adalah P konjungsi ki atau P dan ki. Pernyataan P dan ki. Nah di sini pernyataan P dan ki. Nah di sini kita lihat nilai kebenarannya. Karena dua pernyataan, kita tahu kan kemungkinannya. Dua pernyataan berarti kemungkinannya berapa? Ya betul, pernyataan ada kemungkinannya ada 4. Nah di sini kita buatkan di sini. Ya. Sini adalah pernyataan P dan ini adalah pernyataan Q. Dua pernyataan. P konjungsi Q, P konjungsi Q. Nah ini. Demikian. Ya. Ini namanya nilai kebenaran daripada konjungsi. Nah di sini kita sudah tahu kan tadi dalam apa? Di dalam kemungkinan nilai kebenaran. Kalau dua pernyataan ada 4 kan? Sini, yaitu kedua-duanya benar. Sini. Lalu di sini yang P benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar, dan sini P-nya salah atau kedua-duanya salah. Nih, ya. Nah kuncinya adalah konjungsi akan benar jika kedua-duanya benar. Jadi kuncinya ini kunci konjungsi. Ya. Jadi kalau dua-duanya benar, maka konjungsinya adalah benar. Nah ini kuncinya. Ya. Maka selain itu adalah S. Jadi ini adalah S. Nah gitu aja, gampang. Ya. Jadi kalau misalkan P-nya benar, Q-nya salah, S. P-nya salah, Q-nya benar, S. Salah. Atau kedua-duanya salah. Nah, itu. Ya. Jadi kata kunci konjungsi itu adalah demikian. Kalau kedua-duanya benar, maka pernyataan majemuk itu adalah benar. Nah, yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi.
Kita tahu disjungsi kan? Dis di situ kan salahnya. Dis atau tidak sah. Nah, di sini disjungsi lambangnya ini. Nah, lambang disjungsi adalah ini. Nah, terbalik yang tadi. Ya. Ini kata-kata logikanya adalah atau ini. Atau demikian. Nih. Jadi di sini lambangnya adalah P atau Q. Nah, itu. Jadi P atau Q. Demikian. Nilai kebenarannya sini, kemungkinan nilai kebenarannya sini kita samakan tadi. Ini adalah P, ini adalah Q, disambungkan dengan kata atau, P disjungsi Q. Demikian. Di sini dua-duanya benar. Di sini P-nya benar, P-nya salah. P-nya benar, di sini Q-nya salah. P-nya salah, Q-nya benar, atau kedua-duanya salah. Nih. Demikian. Nah, ini. Ya. Kuncinya adalah kuncinya ini konjungsi akan salah jika kedua-duanya salah. Nih kuncinya ini. Nih. Kuncinya itu. Kunci konjungsi adalah gampang. Konjungsi akan salah jika kedua-duanya salah. Nah ini, maka kuncinya adalah salah. Selain itu adalah benar. Gitu kan? Ya. Kedua-duanya benar. P-nya benar, Q-nya salah, benar. P-nya salah, Q-nya benar. Yang salah itu kalau kedua-duanya. Nah itu, ya. Itu adalah disjungsi. Dan yang selanjutnya adalah implikasi. Nih. Yang selanjutnya adalah implikasi. Ini hapus ya. Kita hapus. Kita lanjutkan dengan implikasi. Nah ini tabelnya kita hapus. Demikian. Ini ya. Kita hapus dulu, kita gunakan nanti. Nih. Yang ketiga adalah implikasi. Implikasi. Nih. Di sini kata-katanya adalah jika P, nah sini. Jika P sini maka Q. Maka Q. Nah, ya. Jika P maka Q. Nah ininya adalah rumus logikanya adalah jika P maka Q. Nah demikian. Notasinya dia di sini ada dua pernyataan P dan Q. Ini adalah jika P maka Q. Demikian. Kemungkinannya tidak sama, kedua-duanya benar di sini. Nah, bagaimana implikasinya? Kuncinya implikasi akan salah jika BS. Ini. Ya. Jika BS maka implikasinya adalah S. Ya. Yang lainnya adalah benar. Itu aja. Ini SB B, SS B. Demikian. Akan salah jika terjadi BS. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya adalah salah. Kalau P-nya benar, kedua-duanya benar adalah benar. Tapi kalau misalkan kedua-duanya salah, itu juga benar. Itu adalah tentang apa? Implikasi. Ya. Tadi adalah kemungkinan nilai kebenaran. Ya. Yang tadi itu adalah kemungkinan nilai kebenaran. Nah, ini kebenaran itu judulnya tadi. Maaf ya. Ini kemungkinan nilai kebenaran. Jadi kalau satu pernyataan ada dua,
ya. Bisa benar, bisa salah. Kalau dua pernyataan ada berapa? Ya 4, betul. Ada 4. Dan kalau 3 pernyataan itu ada berapa? Ya, ada dalam 8. Ya. Jadi 2 pangkat 1 kalau satu pernyataan 2 pernyataan 2 pangkat 2 4, dan kalau 3 pernyataan adalah 2 pangkat 3 jadi adalah 8. Jadi ada 8 kemungkinan nilai kebenaran untuk 3 pernyataan. Equivalensi mempunyai nilai kebenarannya yang sama untuk semua kemungkinan, sedangkan tautologi adalah semuanya benar, A benar, B-nya benar semuanya. Jadi di sini itu dinamakan tautologi, ya. Tautologi benar semua, kontradiksi adalah salah semua, itu, dan kontingensi adalah campuran. Jadi kalau misalkan ditabelkan juga bisa, boleh diingat di sini adalah apa? Di sini adalah campuran, sama ini, ya. Ini pernyataannya sama. Untuk setiap kemungkinannya, ini sama, itu sama. Ini adalah equivalensi. Sedangkan tautologi sama. Nih, jadi kalau tautologi di sini kita inikan tautologi tau A sini sama dengan tau B sini. Tau B. Jadi semuanya benar. Nah, itu. Demikian. Ya. Kalau kontradiksi, kita inikan kontradiksi. Jadi tau A sini adalah S, di sini tau B. Kebenaran dari para pernyataan B itu juga semuanya S. Demikian. Ya. Itu kontradiksi, sedangkan kontingensi adalah campuran. Nah itulah. Ya. Nah itu yang ini kan dengan apa? Equivalensi, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah itu dari pernyataan majemuk. Nah selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan apa? Dengan pernyataan majemuk, yaitu konplus, inplus, dan kontraposisi. Nah kita ganti ininya. Ini kita anggap sudah selesai dan ada pertanyaan. Nah kalau misalkan pertanyaan, kita inikan aja ke apa? Nanti ke apa? Ke tugas mandiri yang ke berapa? Tugas mandiri yang berikutnya, ya yang halaman apa? Yang halaman 8 nanti. Ya, halaman 6 dulu. Jadi tugas mandiri halaman 6 untuk ini, dan nanti tugas mandiri halaman 8 untuk selanjutnya. Ya. Yaitu sekarang adalah penarikan kesimpulan. Jadi yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ya, sekarang kita inikan dengan penarikan kesimpulan. Nah, di sini penarikan kesimpulan. Nah, ini. Jadi di sini penarikan kesimpulan adalah salah satu tujuan. Ya, di sini salah satu tujuan dari logika matematika adalah menguji argumentasi. Jadi pengujian argumentasi melalui penarikan kesimpulan dari beberapa premis, ya. Dari beberapa premis, atau premis itu adalah pernyataan, ya. Pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya, ya. Itu adalah apa? Itu adalah
premis, tadi premis. Demikian. Menjadikan suatu pernyataan jadi dari beberapa premis menjadi suatu pernyataan yang disebut dengan argumentasi atau kesimpulan. Nah, di sini metodenya ada 3 ya. Sini. Yang pertama adalah metode penarikan kesimpulan, metode ponen. Metode ponen 1, metode ponen. 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 Tuh, lihat, bisa dilihat di halaman 6 ya. Halaman 6 di apa? Di buku LKS wajib. Nah, itu ya. Ponens. Ponens. Nah, di sini premis 1. Ya. Premis 1, jika P maka Q. Nah, sini jika P maka Q. Nah, gitu kan? Nih, jika P maka Q. Premis 2, pernyataan ini. Premis 2 ini adalah ponen P aja di sini. P. Nah, dari diingat aja kuncinya. Dari P. Premis 2 adalah pernyataan P, sama. Jika P maka Q benar di sini. Lalu di sini P-nya juga benar, maka kesimpulannya adalah apa kira-kira? Coba. P benar, Q benar, maka kesimpulannya adalah Q. Itu aja, ini coret aja ini. Nah, gitu kan? Maka ini adalah kesimpulannya adalah Q. Demikian. Ya. Dan yang kedua adalah tolen. Metode di tolen. Tolen. Ya. Sini. Premis 1 adalah sama P maka Q. Premis 2 adalah negasi Q. Gitu kan? Oleh. Maka kesimpulannya apa kira-kira? Ini coret kan sama? Nah, ini tapi ada negasinya, maka nanti negasi P. Gitu kan? Mudahnya kesimpulannya. Nah, yang ketiga adalah silogisme. Jadi tadi ponen, tolen, dan silogisme. Demikian. Nah, silogisme di sini adalah kita premis 1. Premis 1 adalah jika P maka Q. Premis 2 Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah apa? Bisa menyimpulkan? Kira-kira apa? Nah, ini yang sama itu coret aja. Nah, berarti ada kesimpulannya adalah P maka R. Demikian. Tuh. Nah, P maka R. Nah, di sini untuk dilihat dari kebenarannya sama nanti, ya. Nah, di sini kita lihat buktinya ini yang pertama kita bisa dengan apa? Nilai kebenarannya. Yang pertama adalah P maka
dan ki kan, dan apa tadi konjungsi. Nah, konjungsi P kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti maka ya, di sini adalah maka. Tutup dulu karena dua pernyataan premis 1 dan pernyataan premis 2 kesimpulannya adalah maka apa? Maka ki-nya gitu kan. Itu demikian. Nah, ini juga sama, kita inikan logikanya, rumus logikanya sini. Yang pertama adalah P maka ki, lalu dan premis 2 dan apa? Negasi ki, tutup. Kesimpulannya maka. Nah, sini kesimpulannya maka negasi P. Nah, itu ya. Demikian ya. Tuh jelas. Nah, ini sekarang ini rumus logikanya adalah, tuliskan aja di sini. Pertama adalah P premis 1 P maka ki dan konjungsi dan itu. Premis 2 apa? Ki maka R, tutup. Kesimpulannya maka. Kesimpulannya adalah maka apa? P maka R. Demikian ya. Itu adalah tentang penarikan kesimpulan. Nah, ya, untuk lebih ininya lagi, untuk membuat mantap tugas kalian, kita tugaskan yaitu tugas mandiri halaman 8 ya. Itu diisi semua, nanti kerjakan pada kertas lembar ya. Nanti minggu depan kita kumpulkan dan kita koreksi kebenarannya. Yang mungkin untuk sementara itu adalah sekian dulu. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita dilanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu tentang di LKS ini. Kalau kita lihat di LKS adalah, nah, kita menguji aja dulu ya, menguji tentang keberhasilan kalian tentang logika matematika nih, karena si logika matematika itu sudah beres ya, tinggal nanti notasi sigma. Nah, notasi sigma dan diteruskan dengan nanti bab keduanya adalah program linear. Nah, itu nanti kita bisa asistensi ya, kalau ada kesulitan nanti bisa secara apa? Secara ini lewat apa? Lewat classroom ya. Nah, nanti lewat classroom yang sudah ini sekolah sediakan ininya ya, fasilitasnya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan kepada kalian, juga kepada guru, setiap guru pengajar nanti akan apa? Tapi kalau matematika, kalau misalkan dalam aplikasi itu kan sulit, nulisnya sulit kan. Nah, lebih baik kita kumpulkan aja di sekolah, nanti saya akan koreksi ya, demikian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.